Selamat datang di channel YouTube Jejak Legenda. Kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan Nini Pelet, yaitu kisah asal-usul Nini Pelet, ajian jaran goyang, dan juga misteri Gunung Ciremai. Bagaimana kisah legenda Nini Pelet yang ada di Gunung Ciremai ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Gunung Ciremai merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat, meliputi 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan, Cirebon, dan juga Majalengka. Selain memiliki pesona alam yang indah, Gunung Ciremai juga banyak memiliki cerita-cerita misteri. Salah satunya adalah legenda Nini Pelet. Dari cerita yang berkembang secara turun-temurun, yaitu di wilayah Kuningan, Nini Pelet dulunya seorang manusia biasa yang tinggal di sekitaran Gunung Ciremai. Ia adalah perempuan yang sangat cantik, namun selain kecantikan yang ia miliki, Nini Pelet pun seorang perempuan yang menguasai ilmu kanuragan dari aliran hitam. Nini Pelet mempunyai ambisi yang sangat kuat dan juga watak yang keras, sehingga ia mempunyai keinginan untuk menjadi seorang penguasa dengan menjadi istri dari petinggi pada saat itu. Nini Pelet menjadikan Gunung Ciremai sebagai tempat pertapaan atau singgasananya. Ia mendapatkan banyak ilmu kanuragan dan juga ilmu pelet dari sesosok makhluk halus yang berada di sana. Berjalannya waktu, Nini Pelet pun semakin hari semakin menua, dan kecantikan yang selama ini dia bangga-banggakan perlahan mulai memudar. Karena ambisinya yang tidak ingin menjadi tua atau ingin tetap awet muda, maka ia mencari cara untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Sampai suatu ketika, ia mendapatkan bisikan bahwa ia harus menyempurnakan ilmunya dengan menggabungkan dari salah satu ilmu yang terdapat dalam kitab mantra asmara. Salah satu ajian dari kitab mantra asmara yang dicari oleh Nini Pelet yaitu ajian jaran goyang. Kitab ini diciptakan oleh pendekar sakti bernama Ki Buyut Manguntapa, seorang ulama utusan dari Cirebon yang berasal dari Indramayu. Dengan ilmu dan siasat Nini Pelet, akhirnya ia berhasil mendapatkan kitab mantra asmara dari tangan penciptanya, yaitu Ki Buyut Manguntapa. Setelah ia mempelajari ajian jaran goyang yang terdapat di kitab mantra asmara ciptaan Ki Buyut Manguntapa, ia pun berhasil menguasai ilmu tersebut, yaitu ilmu ajian jaran goyang yang menggabungkan ajian jaran goyang dengan ilmu hitam yang dia miliki, dengan maksud menyempurnakan keilmuan yang ia kuasai, dan akhirnya berhasil menjadikan ajian jaran goyang menjadi ilmu pelet yang sangat hebat. Ketika itu, ia sudah terlihat sangat tua, usianya sudah lebih dari 100 tahun. Namun, setelah membaca ajian jaran goyang, dia pun bisa berubah bentuk seketika menjadi terlihat sangat muda dan juga menarik layaknya seorang gadis. Banyak pria muda yang menyukainya. Kemudian Nini Pelet menjadikannya sebagai tumbal, sebagai sarana untuk membuat dirinya tetap awet muda. Mengetahui kitab mantra asmara ciptaannya tersebut direbut dan disalahgunakan oleh Nini Pelet, Ki Buyut Manguntapa pun lalu mengutus salah satu muridnya yang bernama Restu Singgi untuk kemudian merebut kembali kitab pusaka itu dari tangan Nini Pelet. Tapi sebelumnya Restu Singgi telah dibekali banyak ilmu kanuragan dan juga pusaka sakti oleh Ki Buyut Manguntapa
untuk kemudian menghadapi Nini Pelet yang tidaklah mudah untuk dilawan. Restu Singgi akhirnya berangkat ke Gunung Ceremai. Namun sebelum mencapai puncak Gunung Ceremai, Restu Singgi dihadang oleh seekor macan kumbang jadi-jadian. Macan kumbang jadi-jadian peliharaan Nini Pelet. Dan kemudian pertarungan di antara keduanya pun tidak dapat terhindarkan, yaitu pertarungan antara Restu Singgi melawan macan kumbang jadi-jadian peliharaan Nini Pelet. Akhirnya Restu Singgi pun berhasil menaklukkan macan tersebut. Lalu ia meneruskan perjalanan menuju puncak Gunung Ceremai. Sesampainya di puncak Gunung Ceremai, ia pun bertemu dengan Nini Pelet yang sebelumnya sudah mengetahui kedatangan Restu Singgi, sehingga ia pun sudah bersiap-siap. Nini Pelet pun mengeluarkan ajian jaran goyang, ajian jaran goyang andalannya, dengan maksud untuk menggoda Restu Singgi. Ketika Restu Singgi hampir terperdaya, datanglah bantuan berupa bisikan dari Ki Buyut Manguntapa melalui jarak jauh. Bisikan itu menyampaikan kelemahan dari Nini Pelet, yaitu tusuk konde yang menempel di rambutnya. Lalu Restu Singgi mengambil tusuk konde tersebut, sehingga Nini Pelet meronta kesakitan dan tidak berdaya. Nini Pelet pun kalah di tangan Restu Singgi, dan akhirnya kitab mantra asmara pun berhasil direbut kembali. Namun kesaktian Nini Pelet dengan ajian jaran goyangnya tetap melekat pada dirinya. Karena itulah ilmu ajian jaran goyang akhirnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu ajian jaran goyang golongan hitam yang berasal dari Nini Pelet, dan ajian jaran goyang putih bersumber langsung dari ajaran Ki Buyut Manguntapa. Setelah kekalahan tersebut, Nini Pelet pun memilih untuk tetap berada di Gunung Ceremai. Ia pun bersemayam dan menjadi salah satu penunggu kawasan Gunung Ceremai. Cerita Nini Pelet ini merupakan cerita legenda, cerita rakyat yang tersebar di wilayah Kuningan khususnya, atau wilayah Gunung Ceremai pada umumnya, termasuk di Cirebon dan juga Majalengka. Nah, seperti itu kisah legenda Nini Pelet dan juga ajian jaran goyang serta legenda atau misteri yang ada di Gunung Ceremai. Gunung Ceremai yang kita tahu merupakan salah satu gunung tertinggi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda asal-usul Nini Pelet, ajian jaran goyang, dan misteri Gunung Ceremai ini di channel YouTube Jejak Legenda. Di channel YouTube Jejak Legenda, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu yang berasal dari tanah Jawa maupun yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di cerita lainnya.